kain kafan dengan menyiapkan kain kafannya. Cuma tadi belum kita selesaikan tadi pembungkusnya belum. Pembungkusnya dulu kita pengikatnya. Pengikatnya tadi kita melanjutkan karena biar ada kain kafan itu tidak ada pengikatnya. Nah, bagaimana cara mengambil pengikatnya? Kita bisa ambil itu berbagai cara juga Pak ya. Ini tidak kaku karena metode itu bisa lahir dari berbagai macam cara. Gimana caranya? Bisa diambil dari pinggirnya kain yang kita sudah ambil tadi gunting, yang 5 lembar itu atau 3, ambil saya pinggirnya, lebarnya itu ya, panjangnya ini, ya panjangnya, ya, seperti ini kalau kita bisa. Kemudian ini lebarnya juga tidak mesti lebar begini, bisa seperduanya saja. Yang penting kan tujuannya ini sebentar karena tidak jenak putus, itu sih tujuannya. Ya. Berapa kira-kira begini Pak pengikatnya? Berapa pengikat dibutuhkan? Sama? 5, tergantung panjangnya. Si Maya. Penting kira-kira ada bagian kakinya, bagian lututnya, ada bagian tengah ini, ada bagian kepalanya. Tergantung. Jadi kemungkinan kalau begini ini 5. Ini 5 dibutuhkan. Jadi 4 kali begini tadi. Kalau memang pakai begini, karena ini yang terakhir sebentar dipotong 2 kan, untuk kepalanya dengan kakinya sehingga tidak terlalu panjang. Itu teknik Pak. Terserah tekniknya orang. Ini salah satu bisa melahirkan gaya untuk pengikat. Kalau seperti ini kurang lebih ya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tadi ya, dari pinggirnya kain bisa diambil, atau memang kalau panjang di kain yang disiapkan, ambil saya bagian bawahnya. Jadi kalau ini bagian bisa di bawahnya nih, ini bagian bawah ini, ya bisa diambil kalau panjang di kain, disiapkan banyak dia, ambil saja di situ. Kalau memang tidak ya ambil pinggirnya karena lebarnya ini kan banyak, lebih di lebarnya kalau disatukan ini. Lebar sini, ya jadi bisa diambil sini, ya tetap tidak muah ini kalau orang diselingkuhkan di badannya. Bisa kira-kira Pak deh? Bisa. Rugi kayak ini kalau tidak bisa gitu. Bisa? Bisa. Pastikan bisa ini tahap 1. Ya, insyaallah. Ya pengikat dalam sudah ada. Sekarang pengikat luar karena ada sebentar plastiknya. Nah, plastiknya. Ini pengikat luar. Ya, tali rapiah sama tadi metodenya. Kasih begini ke tangan. Ya. Berapa pengikatnya? Nah, ini kurang lebih juga 5, kecuali kalau bayi ya 3 lah. Ya. Ini pengikat luar. Pengikat luar ini kan teknik saja juga. Terserah pengikatnya apa saja yang mudah kita lumpuh cepat. Ini plastiknya. Ini plastik juga kan teknik juga. Dia tidak mesti plastik Pak. Kalau ada misalnya selimut besar, nah tidak ada begini selimut besar, karena tidak dikubur, tidak dibawa nanti nih di luar sini. Biasanya nanti kalau dikuburan kan paling pakai jatuh tanah orang supaya tidak jatuh tanahnya ke bawah. Ya, ini kalau Bapak pesan diukur kami dengan berapa ukurannya ini. Biasa kalau kita pesan untuk orang dewasa ya kami orang dewasa. Ya. Selesai untuk kain kafan, dan ini bisa digunting di mana saja Pak. Saya mayatnya di Jakarta, di sini bikinkan boleh saja. Minta saya ukuran sebenarnya, nanti kita tambahin. Berapa tadi tambahannya Pak? Jengkal. Nah, boleh 40 cm, 40, 50 itu masih bisa bergerak. Jadi kalau saya berapa ukuran tingginya? Selalu itu Pak kalau kita mau mengukur kain kafan, tidak pernah tanya berapa lebarnya. Nah, lebar itu kan gemuknya orang. Yang selalu diukur apanya? Tingginya. Nanti di bagian pengguntingan itu, kami punya memang satu sekretariat khusus, sekretariat pengguntingan kain kafan. Tiap hari menggunting. Nah, itu pengguntingan kain kafan, ditahu saja berapa ukurannya. Nanti di bagian itu kita melapor ya sekian tingginya. Nanti dia tambahin.
Kalau memang kita mau siapkan satu kain kafan yang semua orang bisa pakai, siapkan saja ukuran tertingginya manusia. Jadi misalnya tengah malam Anda butuh, atau subuh-subuh, kan tidak mungkin itu lagi pergi kerja. Siapkan saja. Jadi kalau Bapak butuh kain kafan Pak, Bapak ada keluarga tanpa, datang lagi sama saya. Insya Allah, kami tidak jual, tapi tidak gratis. Saya dipaham? Tidak dijual, kamu jual itu kan mencari keuntungan, tapi tidak gratis karena habis. Ini dikembalikan saja modalnya. Jadi kami itu sudah hampir ribuan, tidak pernah ada untung dan tidak ada rugi. Tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Artinya begini, ini harganya 2,5, 2,5. Saya cuma cari supaya selalu ada barang. Kira-kira begitu kan? Nah, teman-teman di Wadah itu sudah sering kita partner begitu, seperti itu. Jadi bagus kalau saling nanti memberi mutualisme, saling sinergi, saling bekerja sama, insya Allah. Ya, nah selesai kain kafannya ini kita sudah siapkan kain kafannya, pengikatnya, dan sekarang kita mau masuk di pemandian. Catat-catat memang pertanyaan tak kalau ada sekitar sini supaya sebentar digabung saya catat pertanyaan yang berkaitan tadi kain kafan. Ya, kita masuk sekarang di pemandian. Kenapa alat ini? Mati lampu. Ya, kita coba lihat dulu alat-alat yang dibutuhkan untuk mandi. Ya, tentu saja yang kita anggaplah ini Pak yang alat pemandian. Stainless sekarang yang banyak dipakai. Ya, kalau tidak ada stainless, ya ruangan yang bisa orang dibaringkan. Dan kita upayakan di rumah-rumah kaum muslimin dihimbau ada satu ruangan bisa dibaring di situ nanti. Saya sedih-sedih biasa Pak kalau ada orang kaya mandi terakhirnya di tempatnya mobilnya biasa dimandi di garasi mobil. Kan sayang itu. Orang kaya baru di situ di luar dimandi. Kenapa tidak bikin satu katakanlah kamar mandi yang kita persiapkan memang bisa dibaring terakhir. Bisa dibaring terakhir. Ya. Bagus Pak kalau kita rancang jadi saya biasa di emper-emperan di luar dimandi. Ya. Kasihannya. Ya, coba yang belum jadi rumahnya, kesalahan kami Pak. Yang sudah jadi, yang belum jadi. Kalau sudah jadi jangan pulang sebentar ini bilang, oh yang bikin kamar mandi ruang teng. Bilang mau apa sih, mau kapan jadi perhatian. Yang belum, bikin saja begitu. Bagus ada ruangan mandi, jadi kami sudah siapkan ruangan yang bisa saya baring mandi terakhir. Sehingga aman nanti tidak perlu. Ya, tidak perlu orang lain mengintip. Kalau sudah steril di tempatnya pemandian ini, kasih pemerintah ini steril di tempatnya untuk pemandian, kita coba siap alat-alat pemandian itu. Satu, tempat memandikan, menjadi jenazah. Jadi tempat memandikan. Sebenarnya kalau tidak tempat kan bisa saya kita pangku, boleh saja pakai alat-alat. Kalau suami istri jadi ya di kamar mandi itu sudah bisa suaminya mandikan istrinya, istrinya mandikan suaminya, boleh. Kalau memang dia sanggup, tidak sanggup cari orang lain. Ember, jelas yang semacamnya, baskon dan timbas secukupnya, ya seperti ini yang kita butuhkan. Air secukupnya Pak, untuk mandi satu orang. Saya lihat ini kalau selama ini praktek, kalau orang dimandikan hanya 10 ember, kalau banyak sekali, berlebih-lebihan airnya. Kan itu mandi sebenarnya ini orang meninggal Pak. Sebenarnya sederhananya karena ini seperti cara mandi wajib. Karena dia tidak bisa mandi kodok, maka kita mandikan dia. Kalau Bapak mandi wajib, berapa kira-kira Bapak butuhkan? Berapa liter air? Itu banyak karena lebih banyak tumpah. Yang kedua banyak sambil pakai shower jalan airnya sambil masamu.
Kenyataan selama ini kau dimandi, sabuni kasih jarang air, sabuni kasih jarang air, memang lama. Yang kedua biasa lama karena pergi na kunci bagian tengah terlalu dalam, masuk 2 jari, pasti biar kau 1 jam licin, licin, karena tengah pergi mengganggu. Yang mau itu keluar itu yang ditarai supaya dikasih keluar. Memang tuh kan masuk, tunggu masih licin, katanya pergi mengunci. Akhirnya lama 1 jam. Kalau kami Pak butuh memandikan 20 menit selesai. 20 menit selesai. Insyaallah selesai semua itu. Karena tidak banyak embel-embelnya. Iya. Nah, selesai kita sarung tipis. Ini untuk dipakai mandi, Pak. Sarung tipis. Jangan kain kafan dipakai mandi karena terlalu tipis. Begitu disiram air berbentuk semua, bukan menutup aurat, membentuk aurat. Yang disuruh menutup. Banyak ketedodoran kita biasa di situ, kelihatan auratnya orang. Sampo, sabun. Saya punya saran Pak, sabunnya begini karena jangan sabun batang. Masuk batang itu setengah mati dibagi sebentar banyak orang. Yang kedua kalau jatuh, biasa jatuh di bawah, setengah mati dicari. Kalau ini susah dijatuh. Sisir, lengkapi. Kemudian sidri atau daun bidara. Bagusnya ini sudah bentuk bubuk. Kalau Bapak butuh, bagusnya setiap kaum muslimin tanam ini sebuah tanaman yang tanaman sunnah yang bagus dihidupkan. Kalau Bapak mau di rumah kami, alhamdulillah ada besar sekali Pak. Biar tiap hari diaduk. Bagus. Jangan cuma memperkaya banyaknya tanaman bunga, hadirkan juga taman bunga sunnah. Ya. Berikut alat span untuk menyempurnakan. Ini yang dalam kurungnya itu Pak, bukan wajib kalau ada. Kapas untuk mengantisipasi. Ini misalnya tidak mau berhenti air besarnya keluar mencret, disumbat saja bagian dubur atau ada luka, ditutup saja. Kapas, kapur barus, ini kalau ada, ini mandi terakhir. Kemudian alat pengerus, ya alat petumbuh. Kalau di rumahnya orang meninggal apa itu, hati-hati di menunggu karena bekas sekali itu. Biasa itu suruh main tumbuk di mana, ambil tumbuk main jamin tumbuk lagi di sana. Berikut 2 buah sabun tangan untuk petugas yang mandi. Ini bukan cuma 2 ini, terutama bagian ini ya. Apa namanya? Aurat besarnya ini. Bukan masalah jijik, tidak. Tapi masalah menghormati. Kulit tak, jangan langsung bersentuhan kulit. Meskipun orang tua tak. Ada orang bilang, biar orang tua aku. Bukan soal itu. Soal kehormatan orang. Berikut masker. Ini tidak ada hubungannya dengan corona. Tidak ada hubungannya dengan corona. Ini hubungannya dengan orang mati. Tapi jangan dibayangkan nih orang matinya pakai masker, bukan. Petugasnya yang pakai masker. Kemarin tadi malam saya bertanya nih, orang mati ini pakai masker, bukan orang hidupnya, supaya tidak berbahaya penyakit yang membahayakan. Nah. Apalagi sisir, parfum butuh. Nah, gunting kuku sudah tadi gunting kan? Ya. Masker sudah dan lain-lain sesuai kondisi. Misalnya ada orang yang kebakaran atau tabrakan, itu mungkin dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau bisa Pak, bagi pemula jangan dulu menangani yang keluar biji matanya atau yang terpotong tangannya. Ini malah yang normal dulu. Tolong itu penting sekali, itu catatan. Karena rata-rata kalau beli di pasar, saya kerja ada di kayak apa saya. Ini itu cermin. Itu cermin. Butuh orang mati kan? Ada kira-kira orang mati itu butuh cermin?
orang pergi beli membelikan kain. Orang hidup yang butuh cermin. Orang mati tidak, saya tidak pernah saya lihat orang mati itu minta cermin. Kalau pakai payung juga, payung masih ada sedikit karena kalau hujan nih kan diambil itu panas, tapi ke cermin kayaknya berkata. Nah ya, sekarang kita masuk memandikan. Tapi bagus kalau 3 orang kami minta dari peserta. Satu dari sini ya, Syekh Abdurrahman yang mau maju. Sudah sering nih, itu ya. Dan alhamdulillah. Siapa lagi sama kita ada sering bergabung dengan itu? Oh ada, masya Allah sering bergabung ada. Kalau ini ya sudah dari dulu guru kita sama-sama. Oh masya Allah. Iya alhamdulillah. Masuk. Oh fatul ya masya Allah. Alhamdulillah. Iya masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, anggaplah ini keluarga kita semua nih. Anggaplah ini keluarga kita semua. Kita yang mewakili berdiri. Jadi berapa orang sebenarnya mandikan? Tidak ada ukuran. Kalau banyak bersaudara, lo mana ke maka belum? Lampang sih tanya. Ada yang pegang kakinya, ada yang tatap kita orang tua, tatap saudara, tatap mandi terakhirnya. Kita hadir. Yang sudah sarjana 3 kali baru memandikan juga tidak sanggup. Kalau perlu inilah mandi terakhir, perhatikan baik-baik. Insya Allah dipastikan ruangannya tertutup dan coba kita setel kain kafan namanya untuk pemandiannya. Kita setel tertutup auratnya. Kalau kita anggap laki-laki, kalau perempuan apanya ditutup? Tentu dari aurat dadanya sampai ke bawah betisnya. Kalau laki-laki, ya jangan ditutup karena saya biasa itu tutup semua sampai di kaki. Auratnya saja. Ya. Bisa dikasih ya. Nah, kita sebelum memandikan, petugas memang periksa di semua alat tadi yang dibutuhkan. Ruangan bagaimana? Air yang mau keluar itu periksa memang. Karena tempatnya keluar ini seperti bocor. Nah, sesudah itu kita sudah siap standby, petugas semua air cukup, semua yang dibutuhkan, dan dipastikan bisa bicara. Karena itu biasa mengurus orang mati pakai bahasa PP. Tidak dilarang ini bicara, ini yang ngurusi. Yang dilarang bicara adalah orang mati. Yang dilarang bicara kalau orang mati. Orang ini bisa karena kebutuhan. Ini memang sedang beribadah, tapi ini ibadah membolehkan bicara. Yang dilarang bicara sedang beribadah ke sholat. Ini enggak boleh. Dan orang haid boleh. Orang haid memandikan karena kotorannya bukan di tangannya. Pastikan semua kita sudah belum bercerita tentang Kristus supaya nanti kita bahas aja. Apa nih? Yang terlalu serius. Sudah? Ya anggaplah ada satu yang komandoi. Ya. Langkah pertama adalah cebok, bersihkan. Tadi anggaplah itu nenek tadi lah. Nenek, kakek, bersih. Ya. Cebok depan, cebok belakang. Jangan mandi orang kalau belum dicebok deh. Kan sama kalau mandi wajib itu. Kalau kita mandi wajib pastikan tangan tak dicuci, baru kita cebok. Sudah cebok tentu kita cuci lagi tangan. Itu sama ya sama mandi wajib. Bersihkan sebersih-bersihnya. Ya. Sabunnya dipastikan sabun cair. Ya. Sudah? Tolong dipastikan dicebok dengan luas jari yang terlalu panjang yang seperti kalau kita cebok biasa. Ya. Coba kita sambil buka kedua kaki bagian bawah seperti orang mau melahirkan supaya mudah kotoran keluar. Sambil setengah duduk, ditindis-tindis sedikit, ya. Jangan terlalu keras karena ini orang sudah kasih dicabut nyawanya. Sambil digosok-gosok terus. Ini masih siram terus kan ini air, ya, karena lagi membersihkan. Ya. Nah,
pastikan sudah bersih. Pastikan sudah bersih depan dan belakang. Ya kan? Seperti kalau kita mandi wajib. Selesai itu, ya, selesai buka khusus bagian khusus bagian tadi yang pakai tangan ini, sarung tangan, ya selesai. Nah, tugas kita masih di situ, tetapi jangan lagi disentuh bagian tadi yang sudah dibersihkan. Perlu disiram sedikit air supaya bekas-bekas kotoran tadi yang keluar itu terbawa oleh air. Disiram itu, selesai. Sekarang kita mau bersihkan dulu bagian mulutnya. Ini satu pilihan dan alternatif. Yang paling bersih menurut saya pakai cara begini, kayak kasar. Kalau tidak pada umumnya orang tidak siapkan. Ya, kalau ada sikat gigi bisa sikat gigi. Kalau tidak ada giginya itu yang susah. Nah, jadi pakai begini kalau tidak ada gigi, pakai kasar. Kalau tidak ada, kan sunnah jibatan, bukan wajib. Ya, jadi kalau tidak ada jangan paksakan diri. Ini kebetulan kalau kami sudah SOP yang kami pakai tetap itu sudah pakai sistem begitu. Jadi semua alat yang kami terjunkan itu sudah ada standarnya, harus ikut itu. Insyaallah. Selesai. Tahap memandikan yang kedua itu sudah disebut diudui. Sebagaimana kalau kita mandi junub, diudui. Ya, anggaplah begini, kita ringkas saja Ustaz karena semua orang tarbiyah ini. Cara wudunya seperti wudu untuk salat. Selesai. Bisa ya? Selesai seperti wudu untuk salat. Selesai. Nah, ya. Selesai wudu. Karena semua orang ini gampang yang serap materi, Mbak, rata-rata sudah bisa. Wudu selesai. Apa tadi pertama? Cebok. Yang kedua? Wudu selesai. Selesai wudu. Selesai wudu, sekarang kita sudah mulai dari kanan. Bagikan sarung, Ustaz. Ya, ini sudah kita siram dari kanan 3 kali, kiri 3 kali, 3 sunnah hukumnya. Ya. Nah, selesai kanan kiri 3 kali. Sekarang semua yang bertugas menjalankan tugas. Ustaz Abdul Rahman bagian sampul. Ya, saya itu bagian kepala, proses anak bungsu. Jadi Ustaz Abdul Rahman kayak anak bungsu. Ini yang bagian cebok biasanya paling dekat dengan keluarga. Ya, anggaplah kakek tersayang saya sendiri ya. Ya, kakek tersayang tuh. Ya, insyaallah. Ya. Nah, jadi ini belum hentikan siram sekarang ya, semua mas sabun ini sekarang. Hentikan siram. Jangan sampai sabun baru disirami. Pasti sabunnya tidak berfungsi. Ya, hati-hati pantainya Pak, aurat itu ya. 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 Kanan sudah, kiri kanan sudah tadi. Bagian belakangnya yang satu sudah. Ratakan seluruh air. Ratakan seluruh air, seluruh tubuhnya. Sampai digosok termasuk semua persendian-persendian, pergelangannya, bagian ketiaknya dipastikan. Itu bagian tadi yang sudah di bagian yang terhormat tadi yang pertama itu diurus, jangan lagi diurus. Sudah sama kalau kita mandi wajib. Ya. Ya, boleh saja siram kalau ada titik mata. Ya, kalau biasanya kalau dikomandoi bersaudara satu mau saja, pakai satu selang satu timba itu bisa. Alas. Bagian terakhir mandi kapur barus. Ini daun bidara itu yang di depan. Yang pertama tadi daun bidara karena dulu belum ada sabun.
Sekarang sudah sabun, maka dia saling melengkapi saja. Ya. Daun bidara itu sebenarnya berfungsi sabun. Ya, sekarang sudah ada daun bidara sabun, niat kita sudah mengamalkan sunnah, dapat pahala insyaallah. Nah, selesai disiram bagian terakhir ini, ambil kira-kira 5 timba itu baru kasih kapur balus. Ini apa tujuannya? Lebih awet ini si mayit. Kalau dia turun ke tanah sebentar, maka malu-malu dalam tanah itu lebih segan-segan. Awalnya kenapa? Kapur balus itu anti kecoa. Insyaallah. Tapi jangan dikira malakul munkar dan nakir tidak tahu kapur balus. Pakai handuk tahu? Jangan dikira orang hidup saja pakai handuk. Orang matinya juga butuh handuk. Kenapa? Supaya tidak basah kain kafannya. Tidak basah kain kafannya. Jarang saya temukan orang memandikan mayit itu dengan pakai handuk. Kalau kami siapkan memang standar begini, semua alat yang kami keluarkan dengan harga 250 laki-laki sudah tertutupi semua itu, kurang lebih 14 item isinya. Berapa sekarang item Pak Gifari sini? 19 malah. SOP-nya itu 19 di dalamnya, itu harganya, tapi Pak Koordinator ini siap mengantisipasi kenaikan BBM. Pasti mungkin ada kenaikan sedikit. Sudah, kasih parfum juga atas sedikit. Kan sudah mandi kan? Harum-harum juga. Ini seperti Pak kita memperlakukan dia hidup. Seperti memperlakukan dia hidup. Handuknya sementara dia pakai, pastikan tertutup aurat. Nah, tadi sarung yang dipakai mandi dilepas. Ya. Ini kondisi darurat. Jika dia mau dibawa ke daerah tergoncang oleh mobil, maka dia bagusnya itu mengantisipasi supaya kotorannya yang keluar pakai popok. Terutama mayitnya mau dikirim ke daerah dan belum dimandi bersih, pakai popok saja. Insyaallah. Mandi di sana kalau belum dimandi bersih sini kan, baru dicebok, baru dikirim ke daerah. Ya, kecuali kalau sudah mandi ya tidak. Ya, jangan mandi 2 kali. Ini handuknya pelan-pelan ditarik, jangan pakai handuk kekebunan. Dan dipastikan sebelum diangkat kain itu bertemu dengan satu dengan lainnya, karena kalau diangkat Pak kelihatan pantatnya itu. Pastikan tertutup. Nah, selesai ini dimandi, dan ketahuilah Bapak Ibu, yang memandikan boleh juga itu yang mengangkat. Karena di masyarakat kita itu kadang-kadang bisa cari, belum tuh mencari. Itu dengan lain tuh gimana Ustaz? Siapa bilang? Kalau bisa diangkat itu tuh mau kaki. Soalnya kalau perempuan kasihan, ya laki-laki angkat. Ya, saya bayar, karena mau dikafani, kita angkat dulu mayatnya ke situ, karena mau di situ tuh aja dikafani karena praktek. Ya silakan. Dan ini tidak ada baca-baca tertentu, karena sering sekali begitu kita keluar berteriak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang sudah mandi tidak ada syariat manapun itu baca syahadat. Yang dituntun baca syahadat itu kalau mau menembuskan lepas terakhir. Ya. Berarti ini yang hadir ini ikut, alhamdulillah. Tidak ada praktek, jadi sebenarnya kebiasaan di masyarakat pasti La ilaha illallah. Di konsentrasi di kalau kain kafannya pastikan terpasang 55 arahnya. Pastikan sudah karena sebentar itu kalau ada mayatnya Pak, setengah mati tidak angkat. Konsentrasi bagian koordinator atau bagian pemimpin. Ya, pastikan pembungkus kain kafannya bagian dalam 5 dan pastikan arahnya dan posisinya yang panjang bagian perut, kaki
dan kepala bagian kaki dengan kepala itu pendek. Ini kain paling luar. Biasanya kain paling luar itu yang sudah dijahit. Karena ini alat penopang dahsyatnya nanti. Nah, 3 lapis. Anggaplah ini yang dimandi tadi laki-laki. Nah, boleh dijahit ini, boleh tidak. Itu teknis saja. Ya, boleh dijahit, boleh tidak. Ya. Jadi yang kedua ini boleh dijahit, boleh tidak. Dalam praktek memudahkan, maka ini kita sudah jahit memang. Ya. Teknik menjahitnya boleh pakai mesin, boleh pakai tangan. Kalau memang kesulitan tidak ada, pakai klip bisa. Tujuannya kain satu dengan kain dua itu bisa menyatu. Tidak ada ibadah di sini, cuma ada maslahat yang didapatkan. Kita kasih kapur barus lebih mengawetkan, ya, lebih mengawetkan ini. Ya, nah, kasih juga tadi sempur-sempur parfum supaya lebih harum. Nah, ini yang ketiga, tapi sebagian yang pertama kan? Ya. Ini yang pertama. Ya. Sama sih. Yang pertama. Ya. Di masyarakat kita itu sering ada yang minta juga dipakaikan kain ihramnya. Sebab tidak ada kewajiban. Tapi daripada sigea, terima misalnya. Kalau bilang, menurut wasiatnya nenekku, bungkus kain kafan dengan pangeran. Nah sini nih. Kalau bisa dijelaskan, biar tidak ada begitu Pak, karena ini kain ihram bisa aja orang pakai nanti pergi haji umroh bermanfaat. Ya. Nah, tapi kalau tidak mau ya amin, terima saja. Berarti sekarang kita lihat supaya kapas ini relatif juga, tidak mesti begini aja. Dikondisikan saja, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ada bagus, bagian sensitif sekali bagian mata supaya tidak ada bola kaki sebentar. Bagian tengah di sini, bagian aurat yang mau ditutup itu sensitif. Sekarang selesai kan? Pastikan yang bagian nanti kontrol di sini, konsentrasi kan nanti ada kurang baru. Ada mimanya tidak mungkin pindah ke dulu ada. Ada tugas bilang kaki dulu kepala dulu. Tidak ada yang mudah saja. Seandainya bisa jalan sendiri enggak. Biasanya kami juga pakai praktek yang apa namanya peserta langsung dimandikan. Kami bisa praktek langsung dengan mandikan atau dikafani Pak. Ya, bisa. Kalau ada macam-macam bisa juga. Coba perhatikan ini teknik boleh saja, ini teknik boleh berbeda. Ya, tekniknya boleh bisa berbeda. Ini kain kapas di atasnya. Karena bagian itu mau ditutup sebentar di bawah. Sebentar akan ditarik ini sarung. Akan tertinggal itu kapas di atasnya bagian persis aurat besar. Kita coba lihat tekniknya. Ya, bagian tekniknya. Ya, bagian teknik supaya tidak kelihatan auratnya. Itu celananya tadi yang dipasang di atasnya akan dipakai. Ya, pertemukan dua kain sehingga tidak ada lagi liakin. Ya, tidak ada lagi liat. Ya. Pelan-pelan tarik, satu orang yang tarik, satu yang pegang. Satu yang pegang. Kain kapas tetap ada di posisi sehingga celananya dia. Nah, ada yang pegang. Dan itulah bagusnya Pak. Kenapa tidak dikasih pada saat sudah dimandi? Sebenarnya boleh saja. Sudah dimandi kan boleh. Cuma karena ini kapas sangat alergi dengan air. Kalau dia basah sedikit baru tarik sarung, tarik tongi kapasnya. Tapi kalau memang lebih aman sisi aurat pada saat dimandi, sudah dimandi, kapasnya dijamin tidak basah, simpan saya di situ aman. Dia tidak begini tadi. Ini namanya teknik Pak bisa berubah. Alasnya, sekarang coba kita perhatikan. Kan untuk menutup ini kita tutup dari kanan ke kiri ya. Ini cuma tidak kelihatan di situ ya. Tidak kelihatan di situ. Kamera
kelihatan ya. Nah, kalau coba balik nih, bisa balik coba. Balik coba untuk memperlihatkan 1, 2, 3. Ya, bisa ya? Ya. Sebenarnya kiri kanan itu tetap sah. Cuma lebih utama kalau selalu mendahulukan yang kanan ke kiri. Coba, tutup. Ya, 1, 2, 3. Kasih rapi. Selimutkan. Aman nih. Ujungnya bagian kaki untuk bisa diikat. Ya. Ya. Bagian 2 sama tali talinya. Ya. Ya, ada juga bagian gulung Pak, itu satu teknis saja. Tapi kalau ini Pak sudah hampir 1000 mayit, di praktek uji begini lebih praktis dan lebih terjaga. Bagian ketiga teknik tersendiri, coba perhatikan. Tidak dia dilipat tadi, tapi dia di satu arah ke kanan. 1, 2, 3 sambil dia angkat itu, sambil tarik. Coba ini boneka jadi terangkat bonekanya. Ya, rapi kan? Nah, selesai. Pastikan cara mengikatnya, karena mayit sebentar mau miring ke kanan pada saat di kuburan, maka mengikatnya itu di sebelah kiri karena dia memiring ke kanan. Pastikan cara mengikat di sebelah kiri. Ulangi, pastikan yang ikat di kiri. Ya. Seandainya kain kafannya tidak cukup, maka utamakan bagian kepala yang tertutup. Bagian kaki tidak apa-apa, pernah terjadi di masa sahabat. Mus'ab bin Umair tidak cukup kain kafannya, kepalanya ditutup. Selesai ya. Sekarang kita coba lihat bagian luar. Ayo coba minta tolong tadi sebelum. Coba kita praktek, coba kasih miring, coba kasih miring. Ini posisi di kuburan, dan petugas di kuburan langsung tarik. Nah, coba bayangkan kalau dibawa ke sini, ditindih sebelah, tunggu dulu, putar dulu. Ya, kita bungkus. Ya. Nah, kalau ini tidak ada di teknik ini, yang penting jangan diikat mati. Ini buka sih sebelum dikasih turun di liang lahat. Ini juga pasti. Ini pengaman sih. Ini kain sarung yang ketiga sudah maju. Jadi mohon para keluarga bapak ibu di sini yang ada nih, pastikan ada di rumah tak begini minimal 3. Minimal 3. Sebentar pulang Ki, tolong singgah di besok, singgah di Pasar Butut. 41.000, diskon 1.000. Ambil 5, kecuali kalau pengaruh BBM naik. Sudah, nah, sudah selesai kapannya. Tinggal 2 episode kita mau selesaikan, sholati dan kuburkan. Kayaknya ini kita punya bisa cepat. Itu jam 5:30 tutup, tidak ada materi sesudah selesai. Maghrib tidak ada, bisa sudah selesai. Boleh silahkan nikmati hotel ini, terserah mau apa. Kira-kira begitu proses, insya Allah. Ya, jadi materi sebentar, tidak usah kalau sudah selesaikan sholati dan kuburkan. Selesai, insya Allah tinggal besok pagi saja. Kalau begitu mungkin berikan kesempatan peserta.